saya hormati Ibu Abang Isra, RK, Pemda Kabupaten Gayang yang hormati sahabat saya ini, Dr. Hamzah, bidang pendistribusi dan pendayagunaan sebelah kiri saya ini, guys, ada abang dari ACT ini, Bang Dwi. Saya turun ini dengan las nih sebenarnya, tapi ada las yang udah pulang nih. BMH, kemudian Najis gitu. Itu kecoh nih, dipikir balik sini lagi gitu Pak, karena di kerumunan kan lalu balik semua deh. Nah, tidak tahu deh itu kecoh tuh itu. Ini sebelah kanan saya ini Sodakotu Burhan, Sodakotu bukti keimanan. Nah, ini betul lah di Kaya. Memang harus diimankan kalau zakat ya kan. Yang sebelah kiri saya ini baikpun dia nih. Pak Yaya dari Bangkalbar. Kemudian sebelah ujungnya nih sahabat saya ini gambar hengkang pula dari itu nih. Dari EBM. Apa buat? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya tidak bisa sebutkan satu persatu nih ya. Ada Pak Zarkoni, ada Pak Arifin, ada Pak Adil, ada Pak Endek ya. Pak Endek udah ngetop dah ya, udah famous dari sini nih. Di belakang tuh ada Ustadz Sarif Hanafi gitu ya. Nanti insya Allah mungkin beliau 1 hari 2 malam di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu jangan bosan ya. Nah, karena untuk ilmu ini sepanjang hayat, ya kan? Sepanjang hayat beliau dainya. Mudah-mudahan beliau jangan bosan nggak kesini kan? Jangan nggak disuguhkan kentri bosan gitu deh. Nah, nanti nggak perlu saya telepon deh nggak pula kentri terus gitu deh kan? Padahal ikan teri itu protein tinggi tuh ya. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau Basnas ini kan memang bicara tentang 8 asnaf, fakir, miskin. Tapi Al-Quran itu bukan mendefinisikan miskin pula ya, nantilah tadi ya Ustaz ya, cukup. Jadi Allah kayakan dan Allah cukupkan. Kemudian Amil sendiri, Amil kebetulan saya sendiri, nama saya Urem Amin. Nah, jadi kata Pak Kampung ini memang dulu tempat pertahanan untuk Sultan kata dia nih. Pak Kampung, saya pun tak tahu nggak ceritanya gimana. Tapi sekarang sudah disingkat Uma nama saya Bu, Bapak Urem Muhammad Amin. Kalau Urem kepanjangan nanti kan. Nah, selanjutnya tadi berikutnya yang digarap Basnas tuh. Tadi pertama fakir, miskin kan. Kemudian Amil, kami sendiri nih Amil nih. Ya, Amil dari Basnas, Amil dari ACT. ACT 2 orang kan? Satu ini Mustardi, mana Bang Mustardi itu? Oh, di belakang nih. Lalu sama-sama di Basnas juga dengan saya nih. Kemudian ada dari IBM nih, Bang Condro nih yang tinggi nih. Kemudian habis Amil yang kita selesaikan yang amanah tuh adalah mu'alaf. Ini tidak ada mu'alaf tadi ya? Ada Pak. Ada? Ada berapa orang tuh? Dua orang Pak. Kalau untuk di sini tuh 2. Nggak tahu lah kalau seluruh ini berapa tuh? No? 3 orang lah. Dua. Tidak tahu itu 2. Firman sama ada yang dekat. Nah, sebelah nih. Sebelah sana ini nggak tahu. Lanjut jalan. Jadi setelah mu'alaf itu Riko orang berutang banyak, Urimin. Ini kalau saya udah tempatkan dai nanti, nggak selesai utang nih ya. Sebab orang saya tagih dai ini ya.
Ada yang salah ada nyampaikan seperti ini. Tapi jangan berutang bilang dai sama Ustaz tuh. Ustaz sampai kalah sama Basnas utang-utang kami ini. Berat ceritanya. Tambahkan suaranya. Saya terpaksa nembak Bang Kalbar kalau ada gini kan. Maka si bawa nih. Pinjaman. Bertanggung juga Ya ini kan. Kemudian fisabilillah ya. Fisabilillah ini luas maknanya Bu. Anak ibu berjuang juga untuk ilmu juga fisabilillah. Kemudian kalau tidak mampu ibu dalam berjuang jadi anak dan membesarkan sekolahkannya, maka nanti Ustadz sampailah ke situ bicaranya nanti bagaimana sedekah. Ini kan masjid nih kan? Sedekah itu diambil dari orang-orang sekitar masjid itu dibagikan lagi sekitar masjid. Sedekah perlu nah ibu? Perlu. Sedekah itu sodako tu burhan kata Rasulullah. Ini sodako tu ketua Basnas Bengkayang. Udah pas sama beliau nih. Sodako tu karena mau mati. Apa gitu dia loh? Wa ampiku mimma rozaknakum min qabli ayyati adakumul maut. Wa yaqula rabbi laula aftani ila ajalin qaribin fasaddaqu aku minas sholihin. Kalau boleh tunda kematian ku mati tuh. Kalau boleh tunda kata dia sebentar ya kata dia. Tapi kata malaikat, sorry men kata dia. Nah, sampai dah kata dia. Aku nak bersedekah ternyata bukan nak solat. Karena Rasulullah bilang sodako tu burhan. Sodako tu ketua Basnas Beka. Ya. Nanti kita hidupkan sodako kita sini. Insya Allah yang berutang selesai semua. Tapi Pak Ustadz lah yang nyampaikannya nanti terus itu. PR. Itu PR Pak Ustadz tuh. Nanti saya tinggal ngecek ya. Tahun 6 bulan pertama berapa yang udah selesai utangnya. 3 bulan pertama. Karena Pak HT bilang evaluasi 3 bulan kata dia. Nanti Pak HT datang sini mau dihitung lah musim teri ke musim apa kan, kok musim pelak kan lo tadi kan. Ya kan? Coba, tadi banyak punya anak ada kan? Seberang sana ada kan? Enggak gurau ya Pak. Jadi inilah ya. Jadi Kampung Jakat secara sederhana, Pulau Jakat nih. Kami namanya kan Pulau Jakat sebenarnya. Secara sederhana nanti ke depannya setelah ini orang-orang dalamnya ini berzakat bersedekah. Itu harus hidup. Jangan mentang-mentang kita di pulau kita tak ngerti berzakat bersedekah. Nanti anak-anak ibu diajarkan tahsin Quran. Kan bangga kalau kita keluar dari sampai ke Pontianak apa Singkawang, dari mana? Dari Pulau Kabung. Bacaannya bagus. Siapa ustadznya? Ustadz Nabi. Tepuk tangan lah lo. Udah salam sama saya lah tuh. Ya, Ustadz ya. Ustadz jangan nambah pula sini Ustadz. Ibu-ibu senyum langsung. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan Bu. Jadi gitulah kira-kira kita menghidupkan sodako, ya, bukan hanya sholat ya, tapi wa aqimus sholah wa atu zakah, wa aqimus sholah infak, wa aqimus sholah sedekah. Gandengan terus itu ya. Yang dipanggil orang beriman semuanya itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kekeliruan, kehilapan dari saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direkam. Masukkan ke itu. Depan kuat. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian menyempatkan waktu pertemuan kita pada sore hari ini. Mungkin tujuan dari pertemuan kita pada hari ini untuk menggali ya Pak ya, terkait dengan kebutuhan Bapak-bapak Ibu sekalian dalam memenuhi program Kampung Jakat ini. Tadi juga pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang sangat berterima kasih kepada Bapak Provinsi, lembaga Amir Jakat yang ada di hadir pada hari ini. Bang Kalbar juga hadir, terima kasih banyak karena Pak Wakil Bupati juga menyampaikan bahwa
Kita pemerintah daerah Kabupaten Bukayang dalam membangun kabupaten ini tidak bisa sendiri. Kita harus bersama-sama bersinergi dengan lembaga-lembaga yang memang bisa membantu kita pemerintah daerah untuk membangun masyarakat. Dan kami pemerintah daerah Kabupaten Bukayang kemarin juga sudah bersama Pak Burhan sudah menghadap Pak Bupati sama Pak Wakil Bupati. Beliau sangat menyambut baik program Kampung Jakat ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sini. Kami juga di sini mengharapkan tidak hanya di Pulau Kabung Selatan ya ini ya. Barat. Selatan dan barat. Berarti juga nanti adalah perkembangan ekonominya juga nanti menyeluruh Pak. Ya, selatan dan timur juga akan kita gali di sana. Karena kami mau bukan hanya satu RT saja, tetapi 2 RT yang harus kita kembangkan. Jadi satu pulau ini. Dan juga beberapa waktu yang lalu Pak Camat juga tetap mendorong Pulau Kabung ini akan menjadi dusun. Jadi kita sama-sama mendukung bahwa Pulau Kabung ini akan menjadi dusun agar perhatian pemerintah daerah untuk peningkatan perekonomian dan pembangunan juga lebih terfokus gitu ya Pak ya. Karena kalau RT ini kan agak sedikit lingkupnya, kalau udah dusun berarti kan wilayahnya udah besar. Jadi pemerintah daerah juga mendorong Pulau Kabung ini 2 RT menjadi satu dusun. Program-program nanti yang untuk menunjang Pulau Kabung ini ada beberapa juga OPD terkait Pak. Memang kemarin tadi sudah mengundang Bapeda, kita suruh ikut ke sini, terus Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Mungkin Bapeda hari ini ada kegiatan forum OPD, jadi mereka tidak bisa hadir di sini. Kalau Perinda belum ada konfirmasinya, tapi saya juga nanti akan menyampaikan apa sih yang diperlukan masyarakat sini untuk mendukung terkait dengan perindustrian dan perdagangannya untuk hasil-hasil olahan yang ada di Pulau Kabung ini. Perencanaan ini akan kita susun sama-sama Pak. Apa berbuat apa di sini, pemerintah daerah berbuat apa, Basnas berbuat apa, kelas yang Amjad berbuat apa, terus nanti Bang Kalbar yang jadi mitra pemerintah daerah juga berbuat apa. Jadi kita sama-sama mengoyok kegiatan Kampung Jakat ini. Semoga nanti Kampung Jakat ini dapat mengharumkan nama Pulau Kabung, Desa Karimukti, Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bukayang. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan Pak Burhan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Tawil, Wakil Ketua Bidang 2 Basnas Bidang Pendistribusian dan Bidang Pendayagunaan. Agak kereba, buang-buang. Dejeng, reba si patokong, mali si parampe, malilu si bekainga. Ajak tindor si tendre. Dan tahu semua tadi. Bapak-bapak sekalian, saya ini orang tua saya asli Bone. Bapak saya Bone. Jadi bapak saya ini merantaulah ke Kalimantan, ke Kalbar, tapi bukan ke Pulau Kabung, ke Pulau Padang Tikar. Jangan ada juga keluarga ke sini nih, karena dulu pemecah katanya. Ada ke Pulau Kabung, ada Pulau Padang Tikar. Kemudian dari Padang Tikar menikahlah dengan orang Padang Tikar, lahirlah saya. Kebetulan yang dinikahi juga masih turunan Bugis juga, Wajo. Jadi bapak saya Bone, bapaknya mak saya Wajo, Bugis Wajo. Jadi apa namanya saya ini tengah-tengah tuh antara Bone dengan Wajo. Agak senaro, Bosowa, Bone Sopeng, Wajo. Jadi saya berapa tahun yang lalu biasa ke sini safari Ramadan. Mungkin bapak-bapak bersama Puang Abdul Qadir Ube safari Ramadan di sini pernah menginap juga di sini. 1 kali tidak salah di sini. Alhamdulillah hari ini hadir lagi di sini. Sepertinya kalau udah minum air Pulau Kabung ini balik lagi di sini.
Jadi kenapa saya sampaikan tadi salam dari Bugis, Reba Sipatokong, Malik Siparape, Malilu Sipekainga, asalkan jangan mati Indro sedendro, bisa Indro tuh. Ini adalah konsep dari zakat, saling kepedulian. Kita sholat berjamaah di masjid, sudah berjamaah tapi tidak peduli dengan orang sekitar kita yang tidak mampu, yang fakir, yang miskin, orang dua apa, berarti sholat kita belum sempurna. Sudah betul orang-orang tua kita mengatakan Reba Sipatokong, saling tolong menolong. Kalau ada yang hanyut Pulau Kabung, Malik Siparape, harus cepat ditarik tangannya, jangan dibiarkan dia hanyut, mati nanti dia. Kalau ada warga kita, tetangga kita yang sudah mulai tidak mau sholat, tidak mau mendengar hal-hal baik, cepat ditarik, cepat ditarik ke jalan yang lurus. Nah, apa gitu Puan terakhir tadi Puan? Malilu Sipekainga. Kalau udah lupa diingatkan. Tapi kalau asal jangan Malilu di sini bukan pikun ya. Saya punya ibu udah umur 80 lebih. Orang tua saya hampir 90, baru meninggal 1 tahun yang lalu kurang lebih. Orang ibu saya sekarang Jania Senaro udah tahap Malilu. Tidak bisa nih Sipekainga, tidak bisa lagi diingatkan. Udah memang itu udah kembali lagi pada tidak ada lagi kewajiban sebenarnya. Karena udah lupa semua dia. Pada anak-anaknya. Iya, Yesus pada anak-anaknya. Nah, artinya sebenarnya pada posisi itu kewajiban-kewajiban dalam agama juga bisa udah gugur. Seperti kewajiban orang yang tidak normal itu kan. Orang tapi ini karena udah posisi udah tua, udah sangat pandai lupa. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti ke depan di sini kita Basnas akan menghidupkan seperti yang kita sampaikan Pak Ore tadi, unit pengumpul zakat. Kita hidupkan di sini karena keberkahan dari usaha kita, keberkahan dari usaha di laut kita ini tidak lepas dari maunya kita berbagi dengan sesama, dengan bersedekah. Dan tidak ada memang orang yang bersedekah itu jatuh miskin. Belum ada cerita orang sedekah itu jatuh miskin. Seperti tidak ada cerita orang berpuasa kelaparan itu mati. Tidak ada. Malah dia akan selalu sehat. Seorang ulama besar Imam Taqiyuddin mengatakan bahwa kenapa itu sudah makan zakat? Wasumiyat bidzalik, dikatakan demikian. Lianna al-malu yanmu, karena dengan berzakat, dengan bersedekah, harta akan bertambah. Bibarkati ikhrajiha, berkah karena dikeluarkannya. Wa du'ail ha'ahiz, dan karena doa orang yang menerimanya. Maka Bapak Ibu sekalian, harta yang kita keluarkan lewat zakat, infak dan sedekah, dia akan tumbuh dan berkembang. Dia akan berkah karena juga memberikan ketenangan hati kita karena doa dari orang penerima. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita berzakat, misalnya bulan Ramadan sebentar lagi ini kan, nah, biasanya di masjid udah mulai buka meja untuk menerima zakat fitrah misalnya. Nah, bapak-bapak setiap berzakat juga kan didoakan, semoga harta yang dizakatkan ini dibalas Allah dengan lebih baik. Harta yang tersisa akan diberikan keberkahan dan akan menjadi pembersih harta-harta yang ada dan pembersih jiwa kita. Karena itu memang kewajiban min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Jadi wa sholli alaihim harus didoakan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu berzakat, kalau belum didoakan minta doakan. Doakan dulu. Saya ini zakat ngapa tidak doakan? Harus didoa. Mungkin amil kita lupa misalnya kan. Nah, didoakan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kami mohon dukungan Basnas, pemerintah daerah, di sini ada LAS, ACT, kemudian YBM, Bank Kalbar. Mari kita satukan hati kita. Kami di sini tidak ada kepentingan politik. Tidak ada kepentingan misalnya mau maju, mau apa, mau jadi dewan atau sekedar, enggak. Ini betul-betul kegiatan lillahi ta'ala.
untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Harus samakan dulu nih. Nah, kami datang di sini dari Basnas Provinsi Basnas Bengkayang, tujuannya untuk menghidupkan pulau menjadi pulau zakat. Pulau orang ini beriman pada Allah, mendirikan sholat dan berzakat dan sedekah. Dan ini insya Allah kalau ini kita hidupkan, maka Pulau Kabung ini akan semakin tumbuh, akan semakin berkah, dan akan semakin diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siap Pak, Bu? Allah. Alhamdulillah. Jadi saya ini agak semangat karena saya lihat di data itu hampir 100% tauhid, idik pada idik. Makanya saya agak semangat untuk berhadap, bukan berarti saya ini ras, bukan karena ini fanatisme suku, enggak. Tapi inilah memang sesama orang Bugis harus saling bantu, sesama orang Bugis harus saling mengasihi, selama orang Bugis harus saling menyayangi dan membantu sama kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Apa yang saya sampaikan ini yang kurang pas di hati kuang-kuang Yemanang tak dampeka. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin Pak Umar, Pak Burhan, selaku Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten Bengkayang. Saya perkenalkan diri, nama saya Yayat Najaya. Baru 1 bulan ini bertugas di Bengkayang. Alhamdulillah diamanahkan oleh manajemen untuk memimpin Bangkalbar cabang Bengkayang. Jadi dapat saya sampaikan kenapa tadi Pak Wakil bilang kita mitra. Nah, karena Bangkalbar ini adalah badan usaha milik daerah, di mana pemegang sahamnya adalah pemerintah Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat. Nah, Kabupaten Bengkayang adalah pemegang saham Bangkalbar. Nah, makanya setiap kegiatan Pemda kita akan berupaya untuk mensupport. Nah, ini kita bekerja sama bersinergi dengan Basnas, dengan kawan-kawan lainnya. Bangkalbar siap mensupport kegiatan kampung zakat di Pulau Kabung ini. Nah, beberapa kegiatan insya Allah kita akan lebih besar dan sehingga akan mengembangkan usaha Bapak Ibu miliki. Tadi saya udah keliling, tadi berjalan sampai ke ujung, banyak potensi ekonomi di sini yang bisa dikembangkan, baik dari hasil laut maupun yang di darat. Beberapa potensi masih ada dan sangat berpotensi untuk dikembangkan. Nah, Bangkalbar siap bersinergi dengan Bapak Ibu sekalian yang butuh permodalan atau yang punya kelebihan dana, ingin menyimpan juga silahkan. Nah, kita di Bangkalbar cabang Bengkayang ini ada 4 cabang pembantu. Nah, paling terdekat di sini di Sungai Duri. Nah, itu masuk Kabupaten Bengkayang. Nah, Kabupaten Bengkayang ini kalau di Bangkalbar memiliki aset nomor 2 terbesar dari kantor cabang utama Pontianak. Nah, kita sekitar 850-an miliar aset kita ya, di cabang Bengkayang, di bawah kantor cabang utama Pontianak. Di bawah itu ada Ketapang dengan Ngabang, dengan Landak. Nah, itu termasuk besar di Bengkayang ini. Jadi untuk keseluruhannya kami siap membantu permodalan, membantu Bapak Ibu ataupun juga rekan-rekan semua yang saat ini dalam program Kampung Zakat. Kami siap bersinergi dalam mensukseskan program Kampung Zakat ini. Saya rasa itu untuk yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala waktu yang telah diberikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Hari ini bisa didukung oleh Bapak dan Ibu semuanya di Pulau Kabung. Sebelumnya kami memperkenalkan terlebih dahulu, kami berasal dari YPMPLN. Itu singkatan Pak, Yayasan Baitul Mal PLN. Jadi YPMPLN ini mengelola dana zakat karyawan PLN seluruh Indonesia. Ya, jadi dari Aceh sampai ke Papua kami hadir
dan Masjid Kalbar ini kita yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah karena perayaan. Nah, selama ini kami pun juga sudah bekerja sama dengan Basnas Provinsi Kalimantan Barat. Tadi sempat disebut kampung zakat di Sulung. Kita sudah berkolaborasi dengan Mbak di sana. Kita kirim dai ke sana di Sulung. Alhamdulillah sekarang desa Sulung sudah berkembang dan sudah maju ya, semenjak adanya program kampung zakat. Dan beberapa program yang lain kami juga kolaborasi dengan Basnas Provinsi. Nah, insya Allah tadi kebetulan hadir juga Ketua YBPN Wilayah Kalbar. Kita tadi juga sudah pulang dan menyampaikan bahwa insya Allah kami akan mensupport kegiatan yang ada di sini. Amin. Cuma perlu diperjelaskan sama di Basnas di posisi mana nih kami yang bisa mensupport, apakah di program dakwahnya, di program ekonominya, ataupun pendidikan. Nah sebenarnya juga banyak Pak, kami ada punya program pendidikan yang sifatnya non formal. Nah itu ada program-program keterampilan seperti Rumah Gemilang Indonesia, kemudian pesantren teknologi, pesantren tahfiz yang semuanya ada di Bogor dan Jakarta serta Jawa Barat. Nah itu programnya semuanya gratis Pak. Jadi silakan kalaupun ada ya dari pemuda-pemudi yang ada di Pulau Kabung ini yang ingin mendapatkan kesempatan pendidikan seperti pesantren semacam, bisa melalui kami. Dan itu gratis, transportasi semuanya ditanggung dari Pulau Kabung sampai ke lokasi sana dan sampai kembali. Nah itu insya Allah kita bangkit. Ada pendidikan banyak sekali. Kalau program ekonominya kita ada pemberdayaan ekonomi berbasis kawasan. Nah sebenarnya kampung zakat ini mirip dengan pola pemberdayaan ekonomi berbasis pada kawasan. Kami punya program yang mirip di kampung zakat, adanya di Sanggau. Jadi di daerah di Parindu. Di Parindu. Ya. Jadi di sana ada program pendidikan, dakwah, kesehatan, ekonomi semuanya berkumpul jadi satu. Sama pertanian juga di situ. Jadi insya Allah mudah-mudahan kami bisa berproses di sini di Pulau Kabung. Kita akan melihat potensi apa yang bisa dikembangkan. Nanti kami akan koreksi dengan Basnas dengan kelas yang lain karena mungkin dari Basnas yang menjadi leadernya di sini. Insya Allah seperti itu Bapak dan Ibu semuanya. Insya Allah kami bisa mendukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi washabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Pak Urai selaku Ketua Basnas, Pak Hate, mentor saya Pak Burhan, Pak Condro, Pak Yaya dan Ibu Babak, ya kan, Bu Beta, ya Pak. Jadi perkenalkan nama saya Dwi Fajar Ramadhani Bu, saya Ketua Aksi Cepat Tanggap Kalbar Bu ya, Kalbar. Jadi kita mengelola daerah itu Kalimantan Barat 14 kabupaten, ya kan. Kami sama dengan LAS yang lain seperti BMPLN, seperti Basnas juga sama seperti yang dijelaskan sama Pak Urai tadi itu sedekah ya kan. Kita juga menghimpun sedekah, menghimpun global zakat, wakaf, kurban, kita juga menghimpun sedekah. Tadi Pak Urai udah jelasin sedekah itu orang aja yang udah meninggal pada saat ditanya mau hidup mau sedekah Bu ya. Pak Urai bilang tadi kalau emang bukan sholat, bukan puasa, bukan dia hanya mau sedekah ya kan. Karena sedekah itu memang amalan yang paling dianjurkan sama Rasulullah, dan paling bagus juga sedekah itu sedekah subuh Bu. Ya kan. Sedekah subuh pada saat subuh itu dua malaikat itu turun. Ya kan, pergantian malaikat dari siang ke subuh. Kalau kita sedekah di waktu subuh, ya kan, malaikat yang baik itu akan mendoakan kita Bu, gandakan, doublekan semua pahala dari kita, ya kan, lebih banyak dan banyak lagi. Dan kalau kita bangun subuh kagak, sedekah tidak, ya udah habiskan aja hartanya, ya kan. Jadi dianjurkan memang sedekah itu subuh.
Karena pergantian doa malaikat itu akan mendoakan kita terus dan terus. Dan juga diriwayatkan zaman Rasulullah dulu, pada saat selesai sholat subuh, Rasulullah kumpul, Abu Bakar, semua sahabat sama umat-umat. Rasulullah bertanya pada saat itu, siapa yang sudah membantu di antara kalian? Nggak ada umat-umat yang angkat tangan selain Abu Bakar. Abu Bakar nunjuk. Terus tanya lagi, siapa yang sudah menolong sesama kita yang lagi sakit hari ini? Semua umat juga tidak ada tangan, hanya Abu Bakar yang angkat tangan. Terakhir pada saat bersedekah tanya lagi, ya siapa yang udah sedekah pagi ini? Sama Bu, di umat jangan tidak ada tangannya Abu Bakar. Jadi tiga-tiganya itu Abu Bakar yang angkat tangan. Jadi Rasulullah berkata, kalau 8 pintu surga itu kebuka, Abu Bakar itu bebas masuk dari mana saja. Jadi sebelum kita mulai aktivitas kita pagi, kita bersedekah, kita berbuat baik, menolong teman-teman kita yang memang membutuhkan. Itu amalan yang paling baik. Ya. Dan untuk ACT, mungkin ada yang belum tahu Bapak Ibu ini ACT ini apa sih sebenarnya, ya kan? Kita lembaga kemanusiaan, Bu, ya kan? Lembaga kemanusiaan, kita punya visi, ya kan? Kita merubah peradaban yang lebih baik, merubah kehidupan yang dari tidak baik menjadi baik, ya kan? Tugas kita 3, Ibu, ya kan? Kita akan mengelola isu-isu kemanusiaan. Isu kemanusiaan, kalau yang tadi Ibu Abah bilang itu kebutuhan apa sih? Ya, kita bahasa kerennya isu apa sih, ya kan? Apa sih yang dibutuhkan, ya kan? Setelah isunya udah dapat, kita akan mengelola kedermawanan, ya kan? Karena kita juga sudah kerjasama di Radamba itu ada 100 lebih donatur kita, mitra-mitra kita yang memang siap mendukung program-program kita. Yang terakhir juga kita mengelola kerelawanan, Bu. Jadi kalau di ACT itu kita ada namanya MRI, Masyarakat Relawan Indonesia. Jadi kita ada 14 kabupaten, hampir 800-an sebagai relawan. Ya kan, tugasnya membantu kita di organisasi dari ACT yang akan membantu kita dalam mengimplementasikan program-program kita. Ya kan, sama kalau bilang tugas siapa, sama kita akan mengentaskan masalah kemanusiaan yang ada di Kalimantan Barat. Ya kan, kalau bedanya kalau senior saya bahasa itu kan plat merah, kalau kita plat hitam, ya kan, kita swasta, ya kan. Tapi sama kita akan selalu membantu di bidang sosial kemanusiaan yang udah sering kita lakukan, yang sering terjadi di 3 bulan terakhir ini. Kita untuk ekonomi kita memberi bantuan pemodalan kepada UKM-UKM yang memang membutuhkan modal. Harus janda, Bu, tapi Pak, bukan janda kembang, tapi janda yang memang umurnya 45 sampai ke atas, yang memang sudah tidak punya keluarga dan memang membutuhkan modal untuk usahanya. Itu kita beri bantuan. Nanti kita asesmen lagi apakah bantuannya itu perlu dikembalikan setiap bulan ataukah memang kita kembalikan semuanya. Untuk pendidikan kita rutin, Ibu, ada namanya gesek tunai, gerakan sedekah pendidikan. Jadi kita fokus setiap bulan juga kita biayai adik-adik kita yang tidak sekolah, kita beri bantuan setiap bulannya untuk bayar sekolahnya, ya kan? Dan yang terakhir kita juga saat ini juga lagi fokus untuk masalah zakat juga sama. Jadi kita diberi mandat juga selas Basnas kita sebagai pengumpul zakat. Insya Allah kita juga akan menyalurkan ke 8 asnaf sesuai dengan informasi Pak Urai tadi. Kita akan istiqomah dalam perjuangan ini dan sepenuhnya kami mendukung program dari Kemenak melalui PAC kita Basnas buat merubah Pulau Kabung ini menjadi kampung zakat yang nggak kalah sama di Sambas yang tadi Pak Bupati bilang, ya kan? Jadi kita mendukung terus, tinggal di baik dari Basnas, dari GBD, kemudian dari Las-Las, semuanya ingin membantu perekonomian, mengembangkan perekonomian masyarakat Pulau Kabung. Mudah-mudahan masyarakat Pulau Kabung kami minta agar betul-betul kompak, ya. Dan ini pun bukan hanya di sektor ini aja, jadi seluruh Pulau Kabung nih. Kami minta nanti mudah-mudahan program-program yang akan turun nanti betul-betul bermanfaat, berguna, dan kompak masyarakatnya. Tadi oleh kami, oleh Bapak Pimpinan BPD sudah meninjau
pembikinan minyak atsiri tadi itu. Nah, nanti mungkin kita kembangkan, nanti mungkin kita bikin kelompok-kelompok biar bisa masyarakat kita semuanya bisa memanfaatkannya. Karena mungkin pada saat mungkin laut yang tidak bisa kita turun, mungkin ada kegiatan itu untuk menopang pendapatan kita. Nah, karena waktu juga, karena bapak-bapak sebentar lagi akan turun ke laut ya, jadi sebenarnya masih banyak itu mau cerita, tapi karena musim juga ini, musim teri ya, kami juga maklum dan kami pun sudah berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh bapak-bapak ini. Mudah-mudahan yang bapak-bapak ke laut ini rezekinya semakin bertambah. Amin. Dan selama kehadiran kami mungkin ada kekurangan, maklumlah kami datang dari darat sana ya. Mungkin ada yang kurang pas di sini, kami mohon maaf ya. Tidak ada niat sedikit pun untuk ya katakanlah untuk tidak baik, tapi tujuan kami insya Allah ingin membantu saudara kami yang ada di sini seperti apa dikatakan Pak Hatir tadi. Saya kira itu, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.